Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick card trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu apa yang saat ini sedang dia rasakan. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick card trading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar teman-teman semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick card trading kali ini. Dan seperti biasanya ya, untuk kartu pembukaan atau card opening, Clarissa menggunakan kartu Oracle seperti biasanya. Dan dimana nanti ya, ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang apa yang dia pikirkan saat ini, oke? Apa yang saat ini sedang dia rasakan, maksud saya. Oke, langsung saja kita ambil kartunya. Ingat ya teman-teman, fokuskan pada tema video kali ini ketika Clarissa menshuffle kartunya, oke? Dan gunakan intuisi kalian ya. Oke, langsung saja. Ingat, fokus ya. Oke, kita coba shuffle sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang memang energinya sesuai sama kita. Oke, Violet ya, maaf. Oke, satu kartu terbuka. Di sini ada kartu Six of Swords dan ada kartu The Tower. Oke. Dan di sini ada kartu Six of Wands. Oke, sebentar akan Clarissa tata terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman gunakan intuisi kalian, pilih saja kartu mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Jika kalian masih bingung, kalian pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading ya. Jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa milih nomor 2 ataupun nomor 1. Sah-sah saja karena general reading, far reading. Memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi nggak apa-apa apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan pile. Dan untuk teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya bantu Clarissa reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Untuk kartu yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang pertama. Oke.
Kita coba ambil kartu tarot versi pendampingnya untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail. Oke. Apa yang saat ini sedang di sini ada kartu Pack of Cup. Di sini ada kartu The High Priestess. Oke. Ada kartu Five of Pentacle. Di sini ada kartu Strength. Dan ada kartu 1, 2, 3, 4, 5 ini. Six of Wands. Dan ada kartu Six of Swords, Nine of Swords ya. Pack of Wands. Ada kartu Ace of Pentacle. Oke, di sini ada kartu Pack of Pentacle. Dan ada kartu The Devil. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Coba ada apakah ini energinya, energi something for you. Oke. Di sini yang pertama tadi ada kartu Pack of Cup, The High Priestess, terus kemudian ada kartu Five of Pentacle, terus ada kartu Strength, ada kartu Nine of Wands dan ada kartu Nine of Swords. Terus juga di sini ada kartu Pack of Wands, ada kartu Ace of Pentacle, ada kartu Pack of Pentacle dan ada kartu The Devil. Oke, sesuai dengan tema dan judul deskripsi, yaitu tentang apa yang saat ini sedang dia rasakan.
Jika di sini dibaca dari kartu pembukaan tadi, kartu Six of Wands, apa sih sebenarnya yang saat ini tuh sedang dia rasakan gitu. Di sini yang saya lihat, orang ini tuh saat ini tuh sedang berada di dalam titik jenuh. Jadi kayak nih orang itu sebenarnya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri gitu loh. Karena yang saya lihat orang ini tuh memiliki cara berbeda. Mungkin orang lain ketika dia merasakan suatu kejenuhan gitu ya. Orang ini tuh membutuhkan sosok seseorang yang intinya tuh bisa diajak untuk ngobrol, bisa diajak untuk bicara, bahkan terkadang mencurhatkan apa yang dia rasakan terhadap pasangannya. Tapi apa yang saat ini sedang terjadi gitu ya, pada intinya tuh kalian semuanya yang memilih kartu nomor satu tadi gitu, nih orang itu tipe orang yang tidak bisa setransparan mungkin menceritakan apa yang saat ini sedang terjadi itu terhadap pasangannya, karena dia itu tipe orang yang intinya itu tidak ingin membebani orang lain gitu. Jangankan pasangan gitu, orang lain aja dia tidak ingin membebani gitu. Jadi kayak nih orang itu memiliki cara tersendiri gitu untuk maksudnya itu menenangkan diri dia gitu. Sebenarnya apa sih masalah yang membuat dia jenuh gitu? Di sini banyak hal gitu. Mungkin kayaknya di sini kamu mengira, mungkin orang ini tuh sudah jenuh terhadap diri saya, sudah intinya itu sudah tidak memiliki cinta yang sekuat dulu atau bagaimana? Bukan. Karena di sini yang saya lihat ya, kayak ada sebuah energi eksternal gitu ya. Kayaknya mungkin bisa jadi masalah keuangan dia, bisa jadi masalah keluarga dia, bisa jadi intinya tuh masalah yang berhubungan dengan pekerjaan dia. Yang jelas itu tidak ada sebenarnya itu sangkut pautnya sama hubungan kalian gitu. Tapi nih orang itu tipe yang intinya itu bagaimana ya gitu. Kayak ketika nih orang itu sebenarnya memiliki porsi masalah di dalam hidup dia gitu. Jadi kayak nih orang itu otomatis kayak energi dia gitu ya, itu jadi kacau gitu. Padahal jika dilihat gitu ya, orang ini termasuk orang yang ceria, orang yang intinya itu humoris gitu. Tapi ya ketika nih orang gitu ya, misalnya itu ada sesuatu problem yang saat ini tuh sedang melanda dia gitu, maka kamu dapat merasakan nih orang itu bisa jadi kayak gampang berubah, dalam artian mood dia, maksudnya tuh rasa cinta dia ke kamu, rasa perhatian dia, bahkan hal yang lain-lain gitu. Kamu dapat merasakan suatu perubahan di sini gitu, yang terkadang mungkin dia selalu ngingetin kamu gitu. Misalnya jam segini biasanya dia telepon atau dia ngingetin kamu udah makan apa belum gitu. Itu jadi kayak tertunda karena apa ya, orang ini tuh kayak makin ini itu kayak semakin banyak beban gitu loh di dalam diri dia gitu. Dan orang ini kayak mencoba memilih menghindar dari kamu terlebih dahulu. Bukan berarti ini orang ingin stuck, ingin putus sama kamu, tapi memang kayak ini adalah cara dia sendiri untuk menenangkan pikiran dia gitu, karena dia nggak ingin, maksudnya itu menjalin komunikasi sama kamu dikala kondisi pikiran dia itu kurang sehat gitu. Takutnya nanti ya kamu terkena imbas kefrontalan dia, yang artinya ya kamu sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu, kamu sebenarnya sudah menunjukkan yang terbaik, tapi ujung-ujungnya nantinya apa yang kamu lakukan itu salah di mata dia gitu, karena ya sebenarnya orang ini banyak beban di dalam diri dia gitu, jadi orang ini tidak bisa berpikir secara jernih gitu. Dan yang menjadi ketakutan terbesar di sini adalah kamu takut apabila orang ini tuh sudah tidak mencintai kamu lagi gitu. Karena apa? Kamu mulai merasakan ya, semakin kesini tuh dampak perubahan dia terhadap diri kamu itu yang cukup besar gitu. Yang artinya mungkin orang ini tuh kayak dulu itu lebih memprioritaskan kamu gitu. Tapi saat ini kayak kamu nggak mendapatkan titik prioritas tersebut dari dirinya gitu. Sehingga yang kayak kamu di sini tuh menyimpulkan di dalam pikiran kamu ya gitu. Mungkinkah gitu ya, orang itu sepertinya kayak sudah tidak mengharapkan aku gitu. Apakah orang ini sudah memiliki orang lain, atau mungkin orang ini sudah ngerasa bosan sama diriku gitu. Sehingga muncullah gitu pemikiran seperti itu. Tapi di sini yang saya lihat, apa yang dia rasakan itu murni dari masalah eksternal gitu. Dan intinya tuh kayak ikut lah gitu ya, ini tuh kayak hubungan kamu jadi ikut terdampak gitu loh, sebenarnya yang nggak ada sangkut pautnya sama hubungan kamu gitu. Jadi yang kayak kamu ngerasakan bahwa kayak mood dia tuh bener-bener udah berubah, bawaannya dia tuh uring-uringan, lebih cuek, lebih menghindar dari kamu, lebih ini tuh kayak rasa perhatian yang dulu kamu dapatkan begitu besar sekarang kayak sudah mulai nggak kamu dapatkan gitu. Bahkan di sini yang lebih cenderung memberikan suatu perhatian itu kamu daripada dia, karena di sini yang saya lihat ya, orang ini tuh memang kayak nggak bisa gitu loh. Intinya tuh di saat situasi dia kayak kurang sehat gitu, intinya tuh kayak bagaimana ya, kayak membaurkan gitu loh, ingin masih itu kayak takutnya itu apa sih sebenarnya dia itu, kalau misalnya dia ini tuh kayak
dalam situasi yang seperti ini dia menghubungi kamu gitu. Takutnya itu kayak apabila terjadi sesuatu hal yang kayak nantinya itu terpancing masalah baru gitu. Karena jujur gitu ya, sejujurnya kamu itu nggak bisa untuk Masih itu terlalu dikasar gitu. Dalam artian ya nanti kamu akan berontak gitu. Pasti ini orang itu kayak sudah tahu jawabannya. Apabila kayak ada sebuah pemberontakan gitu, pasti akan ada daftar beban baru di dalam hidup dia. Nah, orang ini tidak ingin seperti itu. Jadi kayak makanya orang ini menyimpulkan ini ingin menenangkan diri dia terlebih dahulu dengan cara intinya tuh kayak mengurangi komunikasi sama kamu dan sedikit menghindar gitu. Cuman ya sebenarnya di sini yang Larissa lihat tuh sebenarnya yang kayak cukup ngerasa tersiksa itu diri kamu sebenarnya gitu. Karena sebenarnya yang kayak kamu itu tipe orang yang sebenarnya itu yang kayak sebisa mungkin is okay gitu. Aku itu paham kamu itu banyak masalah gitu dan aku pun juga banyak masalah gitu. Tapi setidaknya di sini tuh kayak kamu itu berharap ya kamu masih harus lah gitu. Namanya aku juga pasangan kamu gitu. Kamu harus tetap memprioritaskan diriku di dalam hidup kamu gitu. Jadi it's okay gitu. Kamu ada waktunya buat kamu berpikir terhadap masalah kamu. Dan kamu juga harus ada waktu intinya itu kayak untuk berkomunikasi sama aku gitu. Dan kamu juga intinya itu kayak menginginkan dia, berharap sama dia itu kayak lebih transparan aja gitu loh terhadap diri kamu gitu. Biar intinya itu kayak ya setidaknya namanya pasangan gitu ya. Ya mungkin kamu mampu memberikan sedikit solusi gitu ya di dalam apa yang dia alami saat ini gitu. Karena kayak apabila dia terlalu ini tuh kayak terlalu manipulatif sama kamu gitu. Jadi kayak di dalam diri kamu itu muncullah gitu pikiran yang enggak gitu. Padahal kan sebenarnya tidak gitu. Dan di sini kayak sebenarnya harapan terbesar kamu itu ya biar dia itu bisa semakin terbuka sama kamu gitu loh. Karena ya kalau misalnya kamu dihadapkan sama hubungan yang tetap seperti ini gitu, ya otomatis di sini kayak kamu jatuhnya itu jadi sedih, jadi galau, jadi kepikiran, jadi mikir yang enggak gitu. Karena di sini kayak aku ngelihat ya, kamu itu tipe orang yang sebenarnya itu juga intinya itu gini loh. Seandainya gitu, dia bisa bilang lebih jujur gitu, lebih transparan sama kamu. Mungkin kayak kamu itu kepikirannya nggak seberat ini. Justru kalau misalnya dia itu kayak seolah-olah ada sesuatu yang dia tutup-tutupi dari kamu gitu. Nah, maka di sini jatuhnya ke kamu itu justru kayak malah mikir gitu loh. Karena kayak kamu itu tipe orang yang sebenarnya itu gampang mikir gitu, gampang mikir, gampang baper, gampang sedih gitu loh. Jadi kayak mikir yang enggak gitu. Karena apa? Ya, dia berubah begitu aja gitu. Dan kamu di sini tuh kayak seolah-olah menjadi tanda tanya besar di dalam diri aku, di dalam diri kamu gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Salahkah dengan diriku ini? Salahkah atas apa yang udah aku lakukan gitu? Padahal kan sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama kamu gitu. Dan di sini memang sih di sini tuh nggambarin tentang diri kamu, yaitu tentang untuk saat ini tuh kayak kamu ini kesabaran kamu ini bener-bener harus dituntut. Is okay, mungkin kayak flashback ke belakang kemarin, ya kamu itu kayak udah bersabar gitu. Tapi ini adalah tuntutan kesabaran yang paling terbesar yang harus kamu lakukan gitu loh. Karena juga nggak semudah itu bisa memahami pasangan kamu gitu. Karena orangnya itu manipulatif, orangnya juga susah ditebak gitu. Jadi yang kayak dalam artian ya terkadang kayak ketika kamu menghadapi dia dalam situasi yang seperti ini gitu, ini tuh kayak seolah itu kayak menjadi sebuah misteri gitu ya, misteri dalam hidup kamu yang ini tuh kayak seolah-olah teka-teki kehidupan yang ini tuh kayak kamu ingin memecahkan gitu, tapi yang kayak kamu nggak dapet hasilnya, alhasil ya sudah gitu, kayak kamu lebih memilih diam. Dan di sini terlihat ya bahwa sebenarnya kayak orang ini juga yang saya lihat itu sebenarnya juga dia memiliki rasa ketakutan tersendiri terhadap ini itu terhadap hubungan yang dia jalani saat ini gitu. Sedangkan di sisi lain gitu, orang ini juga banyak problem hidup, banyak masalah hidup yang saat ini dia hadapi. Dia takut apabila kayak hubungan ini tuh ininya itu harus terhenti secara sia-sia gitu. Karena ya sebenarnya orang ini tuh nggak bisa berpikir secara bercabang, yang artinya dia memikirkan masalah ini, masalah A, masalah B, masalah C gitu. Orang ini tuh kayak memiliki porsi atau cara tersendiri untuk maksudnya itu menghadapi suatu masalah gitu. Misalnya orang ini fokus sama A terlebih dahulu, fokus sama B terlebih dahulu, baru kalau misalnya semua sudah teratasi gitu, baru orang ini tuh bakal bertindak terhadap diri kamu gitu loh. Ya memang sih gitu. Untuk saat ini tuh kayak kamu bener-bener intinya tuh banyak tekanan, banyak sesuatu hal gitu ya. Terutama
dalam masalah urusan asmara kamu gitu. Karena di sini yang saya lihat, eh kamu itu tipe orang yang sebenarnya itu apa ya gitu. Titik terendah kamu itu adalah ketika kamu harus dihianati atau intinya itu kayak ditinggalkan secara diam-diam gitu. Dalam artian tuh yang kayak kamu ditinggalkan tapi kamu itu nggak tahu gitu salah kamu di mana gitu. Tiba-tiba dia ngilang aja. Itu hal yang sebenarnya itu kamu takutkan dan paling kamu benci. Tapi di sini yang saya lihat, kamu tetap berusaha meyakinkan diri kamu bahwa orang ini tuh bukan tipe orang yang seperti itu. Kamu selalu berpikir positif gitu. Sampai akhirnya tuh yang kayak bener-bener, ya sebenarnya jika dilihat kamu juga rapuh, kamu juga sedih gitu. Tapi dengan satu tongkat ini kayak kamu itu tetap berusaha berdiri kokoh gitu. Dalam artian tuh is okay lah, kamu kayak menanti sebuah, intinya tuh sebuah momen indah yang diberikan Tuhan untuk kamu gitu loh. Karena ya kamu sudah cukup banyak melewati rintangan hidup gitu. Dan yang kayak harapan kamu terakhir itu cuma satu aja sebenarnya gitu ya. Kayak is okay gitu. Mungkin saat ini kayak kamu ini ya tuh bersikap seperti itu sama saya gitu. Tapi yang kayak di sini tuh kayak kamu bener-bener masih berharap biar orang ini tuh kedepannya itu bisa lebih terbuka dan transparan lagi sama kamu gitu. Karena ya namanya setiap orang, kamu juga ini tuh memahami pasti juga memiliki titik kejenuhan masing-masing gitu. Tapi jujur gitu, ketika kamu dicuekin seperti ini gitu ya, kamu itu tipe orang yang sebenarnya itu nggak bisa gitu loh dicuekin gitu. Dalam artian kamu memiliki, intinya tuh kayak memiliki masalah gitu ya. Ya kamu jangan cuekin aku, tapi kayak sebisa mungkin kamu harus bisa membuka mulut kamu untuk bercerita terhadap diri aku gitu. Karena ya kamu itu berpikir apa gunanya pasangan gitu loh kalau misalnya kamu masih belum bisa transparan terhadap diriku gitu. Pasangan kan dalam artian itu tempat untuk saling bercurahkan isi hati, saling, intinya tuh tempat untuk mengadu satu sama lain, dan intinya itu kayak tempat untuk masih itu berbagi solusi gitu loh. Sebenarnya itu yang kamu harapkan, tapi ya sepertinya hal tersebut tidak kamu dapatkan karena kayak orang ini tuh memiliki cara unik atau memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan suatu masalah gitu loh. Dalam artian mungkin dengan dia kayak menyendiri, dengan sedikit menghindar dari kamu gitu. Orang ini tuh kayak nantinya itu berharapnya gitu ya, muncullah ide-ide baru untuk memecahkan suatu problem saat ini gitu. Tapi di sisi lain gitu, ya kamu di sini tuh yang kayak nampak banget gitu. Dirimu itu kayak terbebani, ada rasa takut apabila kamu dihianati, ada rasa takut apabila kayak kamu itu harus ini itu ditinggal pergi. Itu sebenarnya yang nggak ingin kamu rasakan gitu. Karena cukup banyak penderitaan yang selama ini itu sudah kamu alami. Dan yang kayak kamu itu kayak kedepannya itu berharap gitu ya, biar kayak tinggal kedepannya itu tinggal enaknya aja gitu. Karena kayak kamu itu sudah merasakan begitu banyak kepahitan di depan gitu. Jadi yang kayak kamu itu berharap ini itu hasil dari kesabaran aku selama ini tuh membuahkan hasil, ini itu hasil yang setimpal gitu loh, yang nantinya itu bisa kamu dapatkan. Jadi seperti itu. Terus coba aku lihat. Oke. Di sini ada kartu strength. Terus juga ada kartu Knave of Pentacles. Terus juga ada kartu Ace of Wands. Ada kartu Six of Pentacles. Terus juga ada kartu Three of Pentacles. Oke, ada kartu Eight of Wands.
jika dilihat dari kartunya, apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Di sini tuh ada kartu strength yang artinya ya is okay gitu. Setiap orang memiliki masalah masing-masing, setiap orang juga memiliki porsi masing-masing, dimana kayak memang adalah titik terberat kamu saat ini adalah menghadapi dia, menghadapi sikap dia, menghadapi ini itu tingkah dia terhadap diri kamu. Dan di sini kayak memang kamu benar-benar dituntut untuk intinya itu berlapang dada, untuk berbesar gitu ya. Maksudnya itu berbesar hati, maksudnya itu bersabar dalam menghadapi sikap dia. Karena ya bagaimanapun juga sebisa mungkin hadapilah gitu ya semua masalah itu dengan senyuman. Karena itu yang akan membuat kamu nantinya itu kayak merasa ikhlas dalam menjalani hidup gitu. Dan di sini saya lihat ada kartu Knight of Pentacle yang artinya ya nggak selamanya juga gitu kamu itu terjebak dalam situasi yang seperti ini, karena nantinya gitu ya ada kalanya apabila orang ini benar-benar pikiran dia sudah merasa sehat, orang ini tuh baru akan menunjukkan tentang sisi perjuangan dia dan akan memberikan hati dia yang lebih untuk kamu. Tapi untuk saat ini memang ya ini adalah ujian yang harus kamu alami gitu. Dia masih berada di dalam titik jenuh, di mana titik jenuh tersebut sebenarnya itu masalah eksternal yang artinya itu juga berdampak terhadap hubungan yang saat ini kamu jalani gitu. Dan di sini yang saya lihat untuk saat ini tetaplah gitu ya. Kamu harus tetap tegar, berdiri kokoh, dan ini tuh menguatkan. Menguatkan apa? Ya menguatkan diri kamu sendiri. Sembari itu kamu juga harus tetap memberikan support dan dukungan gitu. Intinya itu ya udah terserah dia memandang diri kamu itu apa gitu. Maksudnya itu memandang kamu apa. Yang penting kamu sudah berusaha menunjukkan yang terbaik sama dia gitu. Itu menurut saya sudah cukup bagus. Dan di sini yang saya lihat ya tetap ya semuanya yang terjadi tetap serahkan sama Tuhan gitu ya. Dan di sini untuk kamu jangan intinya itu jangan henti-hentinya selalu berpikir positif dan selalu berdoa sama Tuhan, karena bagaimanapun juga tempat terbaik untuk mengadu itu adalah Tuhan gitu ya. Dan di sini memang gitu ya, ini tuh kayak masalah kami itu bertubi-tubi yang artinya tuh campur aduk jadi satu, tapi tetap gitu ya yakin bahwa suatu saat itu pasti akan ada momen indah datang yang nantinya itu bakalan kamu rasakan. Dan di sini yang saya lihat memang terlihat ya, pasangan kamu saat ini tuh kayak memang sedang banyak pikiran, sedang banyak problem. Tapi bukan berarti orang ini tuh benar-benar melupakan kamu kok gitu. Buktinya ya orang ini tuh masih ada, orang itu masih bisa menjaga hati dia untuk kamu gitu. Orang ini masih maksudnya itu masih ini tuh kayak masih berharap besar terhadap diri kamu. Ya memang gitu ya. Mungkin kayak kamu saat ini tuh merasakan perubahan besar yang terjadi di dalam diri dia. Karena ya kamu berpikir positif aja gitu. Dia berubah seperti itu bukan karena saya gitu. Karena ya orang ini tuh sedang banyak beban pikiran di dalam diri dia gitu. Dan di sini untuk kamu itu kayak lebih bisa bersabar, lebih bisa berlapang dada gitu. Sembari itu yakin gitu ya bahwa nantinya itu akan ada proses di mana kamu juga akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Dan di sini ada kartu Eight of Wands gitu. Eight of Wands yang artinya saya yakin gitu ya nantinya kayak apabila orang ini sudah mampu berpikir jernih dan intinya itu semua masalah yang dihadapi saat ini tuh sudah teratasi. Saya yakin orang ini tuh mempunyai rencana yang begitu indah yang akan dia lakukan untuk kamu ke depannya. Jadi seperti itu. It's okay. Dan sekarang kita coba lanjut untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu number 2, nomor 2. Di sini ada kartu The Tower. Dan kita coba lihat untuk kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail lagi. Oke? Ada kartu The Tower. Oke. One card sudah terjatuh. Di sini ada kartu Knight of Cup. Oke, di sini ada kartu Ace of Sword yang terselip. Violet. Di sini ada kartu ini ya. Eight of Pentacle.
Di sini ada kartu pack of one. Di sini ada kartu pack of one dan ada kartu pack of one. Di sini ada kartu pack of sword. Terus juga ada kartu 1, 2, 3, 4, 5 Five of Pentacle. Terus juga ada kartu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eight of Pentacle, The Sun. Kita lihat kartunya. Di sini ada kartu King of Cup, Ace of Swords, ada kartu Eight of Pentacle, ada kartu Pack of One, ada kartu Pack of One ya, Five of One. Di sini ada kartu Six of Swords dan ada kartu Pack of Swords, ada kartu Five of Pentacle dan di sini ada kartu Nine of Pentacle, di sini ada kartu The Sun. Oke. Kembali lagi pada tema dan judul deskripsi, yaitu apa yang saat ini dia rasakan. Di sini yang dia rasakan apa sih sebenarnya? Sebenarnya gini. Di sini ada kartu The Tower ya. The Tower tuh yang artinya orang ini sebenarnya yang dia rasakan saat ini tuh kayak ada energi mulai memikirkan diri kamu gitu loh. Karena jujur, basically flashback ke belakang kemarin, kamu kayaknya sudah merasa tidak dipedulikan sama dia. Bahkan kamu kayak merasa berpikir ya, bahwa kayak hubungan kamu itu sudah hancur, tercabik-cabik, kayak ini tuh tertepa badai yang begitu berat. Dan yang kayak harapan kamu itu sudah sirna. Karena ya kamu sudah tidak mendapatkan lagi rasa perhatian dari dia, kamu sudah tidak mendapatkan lagi kasih sayang dari dia, bahkan kata-kata manja yang dulu sering dia ucapkan itu sudah tidak pernah kamu dengar lagi gitu. Dan yang kayak orang ini tuh kayak sudah lama tidak pernah berkomunikasi sama kamu gitu ya. Dan akhirnya tuh yang kayak kamu bener-bener ya sudah gitu ya, apa boleh buat gitu. Mungkin ini adalah akhir dari hubungan ini, dan mungkin orang ini tuh sudah tidak menginginkan diriku lagi gitu. Jadi kayak makanya orang ini tuh jadi lebih memilih pergi. Dan yang saya lihat, apa yang saat ini sedang dia pikirkan, orang ini tuh ada
effort tuh kayak perasaan ingin kembali lagi terhadap diri kamu, maksudnya itu ingin memperbaiki. Karena di sini yang saya lihat ya, mungkin ada yang ini tuh sudah mengikhlaskan dia untuk pergi, mungkin ada yang masih merasa berat untuk ditinggal sama dia, mungkin ada yang tanda tanya gitu, kenapa dia melakukan hal yang seperti itu. Padahal di sini kayak kamu sudah berusaha yang terbaik untuk dia gitu. Effort nih orang itu kayak ada upaya dari dia itu kayak buat intinya tuh comeback gitu ya. Comeback memperbaiki hubungan gitu ya, memperbaiki hubungan yang intinya tuh yang pernah dia lakukan gitu ya, yang pernah dia lakukan, mungkin kayak ingin menebus semua rasa bersalah dia gitu loh. Karena ya entah kenapa gitu ya, kayaknya orang ini tuh baru tersadar bahwa apa yang dia lakukan di masa lalu itu ternyata salah gitu ya. Dan orang ini sebenarnya juga merasakan gitu loh, sebenarnya aku ini pantas nggak sih gitu loh di posisi aku saat ini, tiba-tiba nanti muncul di hadapan kamu dan ingin memperbaiki hubungan ini gitu, aku ini masih pantas atau enggak sih gitu loh. Dan di sini yang saya lihat, memang posisi kamu saat ini tuh kayak sudah bener-bener sudah tidak mengharapkan dia gitu. Sudah tidak, ini tuh ya terserah lah gitu. Misalnya kayak kamu kembali is no problem gitu. Kamu nggak kembali pun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kamu kembali gitu, kamu harus ada effort untuk memperjuangkan aku lagi. Kamu harus bisa memperbaiki gitu. Dan kamu tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Karena rasa terbesar kamu itu sebenarnya kayak ketika gitu ya, kamu harus dibohongi. Ngomongnya dia berubah tapi ternyata dia masih sama gitu ya. Itu hal yang paling kamu benci. Ya udah gitu. Kayaknya kayak kamu sudah menyerahkan semuanya sama Tuhan aja gitu. Karena ya di sini tuh kayak kamu sudah tidak bisa berpikir secara jernih lagi, karena kamu sudah berharap besar sama dia gitu, tapi ternyata orang yang kamu harapkan gitu ternyata itu tidak sejalan dengan apa sesuai dengan pemikiran kamu gitu. Justru yang kayak malah di sini tuh kayak kamu merasakan seenak dia sendiri gitu ya, datang dan pergi meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas. Padahal gitu, jika dilihat gitu ya, di sini kan ada kartu Ace of Swords ya. Diri kamu itu kayak bener-bener kayak setelah mungkin ya dia itu kayak effort ngejar-ngejar kamu dulu gitu, kayak pas sebelum kamu jadian gitu ya. Seolah-olah dia sudah menunjukkan yang terbaik, seolah-olah dia tuh kayak layak lah untuk diperjuangkan gitu. Dan setelah kayak kamu menerima kehadiran dia di dalam hidup kamu gitu ya. Dan di sini kayak kamu sudah menunjukkan niat kamu, sudah menunjukkan ketulusan kamu, bahkan kamu sudah menunjukkan gitu ya sisi terbaik kamu yang intinya tuh kayak belum pernah kamu berikan sama orang lain itu. Ternyata kayak hal tersebut itu justru kayak malah itu berbalik gitu. Dalam artian apa yang kamu lakukan itu tidak sebanding dengan hasilnya. Alhasil ya sudah gitu. Kayak hati kamu itu kayak merasa berguguran gitu loh. Karena ya kamu sudah menunjukkan yang terbaik gitu, tapi orang ini justru kayak malah menusuk kamu dari belakang. Dan alhasil apa gitu, ya sudah gitu, kayak ini tuh rasa kesabaran kamu sudah habis. Karena apa ya, kamu sudah ini itu di dalam proses kamu gitu ya, jadian sama dia atau menjalin hubungan bersama dia gitu ya. Proses yang kamu lalui itu bukan cenderung keindahan gitu. Justru yang kayak di sini yang malah kamu dapatkan itu proses dimana kayak kamu itu harus selalu berbesar hati, bersabar, dan memaafkan dia gitu. Itu yang membuat kamu sebenarnya cukup kesal. Dan di sini yang saya lihat, entah kenapa gitu ya, kayak tiba-tiba orang ini tuh mulai memikirkan diri kamu dan mulai masih itu memikir tentang atas apa yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu gitu ya. Orang itu kayak sepertinya itu ada upaya ke depannya itu untuk ingin meminta maaf sama kamu, ingin memperbaiki hubungan gitu. Karena jujur kayak di sini tuh yang kayak terbesar itu yang saya lihat ya, kayaknya kalian itu belum ada kata putus, tapi tiba-tiba nih orang itu ngilang begitu aja gitu. Dan di sini yang menjadi tanda tanya besar gitu, kamu nggak tahu salah kamu itu di mana gitu. Dan tiba-tiba itu kayak dia seolah-olah itu kayak menghindar dari diri kamu gitu, seolah-olah kayak ini itu kayak apa ya, kamu rasanya itu kayak ada sesuatu yang nggak beres gitu loh. Dan di sini yang saya lihat kayak ketika kamu meminta penjelasan dari dia gitu, tapi yang kayak dia tuh seenak dia sendiri tuh yang kayak mungkin nggak balas WA kamu, nggak ngangkat telepon kamu. Sebenarnya di sini tuh kamu ingin menuntut gitu loh, ingin menuntut sebuah kejelasan gitu. Setidaknya ya kamu harus memberitahu dong gitu, salah aku di mana, apa yang membuat kamu jadi seperti ini gitu. Kamu ingin menuntut hal seperti itu. Tapi ketika kamu ingin memulai komunikasi sama dia, ingin berbicara, ngomong langsung sama dia gitu, orang itu tuh yang kayak seolah-olah menghindar dari diri kamu. Dan di sini
ya sudah gitu. Kayaknya kamu merasakan bahwa hubungan kamu sudah sirna gitu. Kayak kamu itu sudah ingin seolah-olah itu pergi dari kehidupan lama kamu, bertransisi, ingin maksudnya itu menghealing diri kamu terlebih dahulu, ingin merilekskan diri diri kamu terlebih dahulu, dan ingin membebaskan pikiran kamu itu dari dia. Dalam artian, ya aku pengen nenangin diri dulu karena ya sudah gitu. Kamu sudah terlalu terlalu banyak gitu, bercapek-capek ria buat mikirin nih orang gitu loh. Sedangkan orang yang kamu pikirkan gitu nggak ada effort buat ini itu setidaknya mengakui kesalahan lah dan minta maaf sama kamu gitu. Dan mungkin gitu ya, orang ini tuh saat ini tuh kayak sudah mulai berpikir, maksudnya tuh ya bisa dikatakan terlambat gitu, tapi ya nggak masalah gitu. Setidaknya kan nih orang itu mau mengakui kesalahan, mau memperbaiki apa yang sudah terjadi, dan intinya tuh kayak mau memperjuangkan kamu. Tapi di sisi lain gitu, kayaknya kamu sudah terlanjur sedih, kamu sudah terlanjur kecewa, dan nggak semudah itu buat menerima nih orang buat hadir kembali di dalam kehidupan kamu. It's okay gitu, kamu bisa menerima dia, tapi dengan satu syarat gitu. Ya, kamu harus bisa berubah dan kamu nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama gitu. Karena jujur gitu ya, kamu paling benci itu ketika kamu dihadapkan sama orang munafik gitu. Dalam artian tuh, it's okay gitu. Dia kayak sok-sok ingin memperbaiki kesalahan, ingin menebus semua kesalahan, dan ingin meminta maaf sama kamu. Tapi ternyata gitu ya, apa yang dia lakukan itu ternyata nggak sejalan sama pemikiran dia. Dalam artian nih orang itu kayak mengelabui kamu aja gitu loh, biar kamu memaafkan dia, tapi ternyata dia masih tetap sama gitu. Itu yang sebenarnya itu kayak membuat kamu merasa benci. Tapi ingat ya gitu, di sini yang saya lihat apa yang dia lakukan itu kayaknya itu sungguh-sungguh dari dasar hati dia yang sesungguhnya. Mungkin ya orang ini tuh sudah terlalu jenuh kali ya terhadap masih itu terhadap kondisi dia yang ini tuh yang nggak selalu gini-gini aja gitu ya. Dan orang ini tuh kayak sebenarnya tuh ingin gitu loh, masih itu ingin gitu loh, masih itu mulai berpikir lebih dewasa dan memikirkan pasangannya daripada yang kayak kemarin-kemarin gitu, yang tidak mempedulikan. Dan di sini yang saya lihat di sini tuh ada kartu The Sun gitu ya. Kartu The Sun tuh yang artinya kemungkinan besar ini tuh kayak ini tuh kayak hubungan kamu itu kayak nantinya itu mendapatkan sebuah aura baru gitu di dalam kehidupan cinta kamu, di mana yang kayak cinta kamu mungkin saat ini tuh kayak sudah suram, sudah gelap, tapi yang kayak kedepannya itu bakalan ada sebuah matahari cerah yang nantinya itu bakalan menyinari hubungan kalian. Ya, tapi di sini tuh kayak kamu juga harus lebih hati-hati dan waspada gitu. Kamu jangan segampang itu menerima dia kembali tanpa kamu itu belum melihat gitu. Maksudnya itu perubahan dia itu beneran nggak gitu. Niat dan tujuan dia itu bener-bener dari hati atau ada maksud lain gitu. Kamu harus bisa menyelidiki hal itu terlebih dahulu gitu. Baru kalau misalnya kamu sudah bener-bener tahu gitu, it's okay gitu, kamu boleh approve dia, menerima dia kembali dengan satu syarat, ya dia nggak boleh melakukan kesalahan yang sama gitu. Apabila kayak ini tuh dia mau kamu terima lagi di dalam hidup kamu, jadi seperti itu. Dan and then coba saya lihat. Oke. Di sini ada kartu Ten of Swords. Dan di sini juga ada kartu Two of Pentacles. Terus juga ada kartu Three of Swords. Di sini ada kartu The Moon. Ada kartu The Moon. Ini ada apakah ini? Auranya sih bagus sih sebenarnya kartu yang nomor 2. Kayak cuma ngelihat flashback ke belakang kamu kemarin tuh yang kurang begitu bagus dan kelihatan nggak sehat gitu loh.
Terus juga di sini ada kartu karma. Oke. Jika dilihat dari kartu Ten of Swords di sini, memang kayak ngelihat ke belakang, hati kamu memang tersiksa. Kamu merasa tersakiti atas apa yang dia lakukan sama kamu. Cuman ya bagaimanapun juga, setiap orang juga memiliki kesempatan buat diri dia itu untuk berubah. Dan mungkin gitu ya, di sini tuh yang akan terjadi, mungkin di dalam kehidupan kamu itu akan ada sebuah perubahan besar, di mana akan terjadi sebuah transisi, di mana yang kayak flashback ke belakang kemarin kamu merasa sedih, dan yang kayak kedepannya kamu akan menjemput kebahagiaan bersama dia. Dan di sini yang saya lihat memang sih gitu. Kamu jadi orang itu jadi lebih insecure, lebih waspada, dan lebih mempertimbangkan lagi dalam ini itu dalam melakukan suatu tindakan. Karena ya sebenarnya kayak kamu kemarin itu sudah hati-hati, sudah berhati-hati saja gitu. Kamu tetap masih gitu ya merasakan suatu kesedihan. Gimana nggak hati-hati lagi gitu. Jadi kayak intinya itu kayak kamu itu jadi lebih waspada gitu loh. Terus juga di sini ya memang sih gitu. Yang saya lihat kamu itu tipe orang yang sebenarnya itu nggak bisaan gitu loh, dalam artian ya kayak hati kamu itu kayak gampang memaafkan, dan intinya itu kayak gampang luluh gitu. Tapi saran saya sih is okay gitu. Kamu memaafkan seseorang itu hal yang bagus. Ini tuh udah hal yang paling positif lah ya gitu. Tapi alangkah baiknya ketika kamu memaafkan itu juga sembari memberikan suatu pelajaran hidup buat diri dia gitu loh. Biar kenapa? Ya orang ini tuh tidak melakukan suatu kesalahan yang sama gitu loh. Karena ya ininya tuh kayak kamu sudah mampu memberikan pelajaran hidup untuk dia gitu. Dan di sini ada kartu The Moon gitu. The Moon tuh yang artinya ya sudah gitu. Untuk saat ini sih menurut saya itu ya sudah gitu. Kamu nggak perlu mencari-cari dia gitu. Biarkan dia datang dengan sendirinya. Karena ya sejatinya itu orang ini tuh apabila kayak hati dia sudah tersadar gitu, tanpa kamu minta pun orang ini tuh pasti akan datang. Dan di sini yang saya lihat gitu, mungkin masa depan indah itu akan menjemput kamu di sana gitu. Cuman untuk saat ini kayak memang kamu itu sedang dihadapkan sama proses perjalanan untuk menjemput kebahagiaan tersebut, dimana ya mungkin ngelihat ke belakang kemarin gitu, kamu banyak sedihnya. Cuman yang saya lihat di sini kedepannya kamu akan bisa kok gitu. Artinya itu menyingkirkan kegelapan dan menggantinya dengan sebuah masa depan yang cerah bersama dia. Jadi seperti itu. Oke, okay, dan sekarang coba akan Clarissa lanjut untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu selanjutnya, yaitu kartu nomor 3. Oke. Okay. Kita lihat. Ada kartu Queen of Wands. Ada kartu King of Cup. Di sini ada kartu The Emperor. Di sini ada kartu Three of Wands. Di sini ada kartu Death. Death 1 2 3 4 5.
ada kartu Knight of Cup, ada kartu Wheel of Fortune, di sini ada kartu The Hangman, di sini ada kartu ini ya, 1 2 3 4 Four of Pentacle, di sini ada kartu Knight of Wands. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang apa yang saat ini dia rasakan. Jika dilihat, apa sih sebenarnya yang dia rasakan? Ya, orang ini sepertinya kayaknya sedang merindukan kamu deh gitu loh. Karena mungkin di sini yang saya lihat mungkin ini adalah cinta yang baru, orang yang baru datang atau orang yang gimana gitu. Ininya itu kayak bener-bener energi dia untuk mikirin kamu, merindukan kamu itu bener-bener begitu kuat loh. Bahkan di sini yang saya lihat ya, kayaknya kamu bener-bener baru mendapatkan kenyamanan itu sama dia deh gitu. Karena yang saya lihat ya, kayaknya sebelumnya kamu itu belum pernah mendapatkan titik kenyamanan senyaman ini. Bahkan yang saya lihat orang ini tuh orang yang selalu ngertiin kamu, dan orang ini tuh tipe orang yang bener-bener kayak bisa memahami kamu gitu loh, apa yang kamu mau dan apa yang tidak kamu mau. Dan di sini yang saya lihat ya, kayaknya orang ini kayak walaupun jarak kalian tuh jauh gitu, tapi orang ini tuh selalu kok gitu nginget kamu, merindukan kamu. Bahkan yang saya lihat ya, orang ini tuh kayak seolah-olah itu kayak ingin ya terus nyambung berkomunikasi sama kamu gitu loh. Karena ya dengan alasan pekerjaan gitu, maka hal tersebut itu jadi tertunda. Terus juga di sini ada kartu Queen of Wands gitu. Kartu Queen of Wands tuh apa sih gitu? Kartu Queen of Wands di sini tuh kayak orang ini tuh bener-bener bisa loh ngebuat hati kamu itu bener-bener senyaman mungkin, bisa membuat hati kamu itu merasa berbunga-bunga. Karena sebenarnya apa yang kamu cari selama ini tuh ternyata ada di dalam diri dia. Dimana kamu berharap tuh sebenarnya tuh cari orang yang bener-bener bisa memahami kamu, ngertiin kamu, bertanggung jawab, dan intinya itu memiliki cinta yang besar terhadap diri kamu gitu. Dan hal itu semuanya itu kayak bener-bener ada di dalam diri dia, sehingga ya di dalam diri kamu itu adalah gitu pemikiran buat memperjuangkan dia ke depannya jauh lebih baik daripada saat ini gitu. Terus juga di sini ada kartu King of Cup gitu. King of Cup tuh yang artinya memang sih ini orang itu kayak bawaannya itu cuek gitu. Tapi sebenarnya jika dilihat ditelisik lebih dalam gitu, justru orang ini tuh orang yang ini tuh dibalik kecuekan dia gitu. Tentu ada hal yang positif yang kamu dapatkan. Nah, ini orang itu orang yang ini tuh tidak segampang itu mampu memberikan hati dia untuk orang lain gitu. Jadi bisa dipastikan nih orang itu kayak setia. Dan memang sih gitu, kayak sebenarnya hal yang paling kamu benci itu ketika orang ini tuh muncullah sisi cuek dia gitu. Tapi bagaimanapun juga ini tuh kayak sudah karakter dia, sudah bawaan dia, dan gak bisa kamu rubah gitu. Tapi setidaknya kan di sini kamu mendapatkan sisi yang positif, yaitu dia mampu menjaga hati walaupun di jauh di sana gitu ya, menjaga hati untuk kamu. Terus juga di sini terlihat banget ya, orang ini tuh sepertinya tuh kayak sembari orang ini memikirkan kamu gitu ya. Orang ini juga sepertinya tuh kayak menjadi the emperor ini gitu. Yang artinya tuh kayak muncullah gitu ya sisi bijaksananya gitu ya. Yang salah satu hal yang membuat kamu itu sebenarnya ngerasa nyaman adalah kayak ketika kamu mencoba gitu ya bercurhat atau mencurahkan isi hati kamu sama dia,
Dan orang ini tuh mampu memberikan solusi yang terbaik. Sebenarnya itu yang kamu cari gitu loh. Kamu bukan cari orang yang ini tuh yang sekedar cuma bisa dengerin cerita kamu, tapi ya kamu mencari orang yang benar-benar bisa ini tuh mendengarkan kamu sekaligus memberikan solusi gitu. Dan hal ini tuh kayak baru bener-bener kayak kamu dapatkan itu di orang ini. Cuman yang saya lihat ya, orang ini tuh tipe orang yang sebenarnya itu terkadang itu gampang ngambekan deh gitu loh. Gampang ngambekan. Terkadang juga orang ini tuh apa ya, kayaknya ini tuh nggak berlaku ya buat laki-laki maupun perempuan, tidak berlaku gender. Jadi kayak intinya tuh entah dia laki-laki entah dia perempuan gitu, yang jelas tuh kayak ini orang itu ada sisi yang ini tuh kayak ngambekan gitu loh. Dan orangnya juga ini tuh suka bermanja-manja sama kamu ketika orang ini teleponan gitu. Misalnya ya bukan ini tuh bukan membual gitu ya, bukan menggombal, tapi kayak memang ini adalah ekspresi dia, cara dia menunjukkan tentang isi hati dia yang sesungguhnya terhadap pasangannya gitu. Terus juga orang ini orang yang benar-benar mampu, maksudnya itu mampu melihat ke depan gitu ya, tentang harus apa yang dia lakukan gitu ya terhadap diri kamu gitu. Karena orang ini tuh sepertinya yang dia pikirkan saat ini tuh selain diri kamu, tapi orang ini juga ini tuh memiliki rencana bagus kok yang bakalan dia berikan untuk kamu gitu. Tentu kamu di sini bertanda tanya ya, sebenarnya rencana apa sih yang dia buat gitu. Di sini tuh yang saya lihat, orang ini sepertinya akan memberikan suatu kejutan indah untuk kamu yang nantinya tuh nggak bakalan kamu lupakan deh gitu loh. Di sini juga ada kartu death gitu. Death itu yang artinya mungkin ini adalah akhir dari, ya setidaknya itu akhir dari yang kayak kamu cari-cari cinta baru, cari seseorang baru, beradaptasi dengan orang baru atau yang lain gitu. Mungkin ini adalah akhir dari hal itu. Karena yang saya lihat ya, kayaknya apa yang kamu cari itu ada di dalam diri dia gitu loh. Jadi kayak semuanya itu udah melekat gitu. Jadi ya udah gitu. Mungkin kayak kamu tinggal ke depannya itu memikirkan tentang bagaimana cara buat kamu itu bisa serius lagi ke depannya sama dia gitu. Dan yang saya lihat di sini, orang ini tuh ya seperti apa yang saya sebutkan tadi gitu. Kayaknya orang itu akan menyiapkan sebuah rencana indah yang akan dia berikan untuk kamu. Bisa kejutan, bisa momen indah, bisa mungkin sesuatu hal gitu. Ini tuh kayak orang itu sedang mempersiapkan surprise untuk diri kamu, dan nantinya itu kayak membuat kamu itu jadi berkesan gitu loh, dan nggak akan mudah kamu lupakan satu kali seumur hidup. Terus juga di sini ada kartu Wheel of Fortune gitu. Kartu Wheel of Fortune di sini tuh kayak tentang gambarin tentang senengnya dia ngedapetin kamu gitu, tentang ya kayak ini tuh kayak beruntung banget gitu loh. Ternyata kayak selama ini aku juga ini tuh kayak punya pengalaman hidup di mana kayak dia itu pernah dihianati, pernah disakiti, pernah dibohongi gitu. Tapi kayak setelah orang ini tuh kayak berusaha bersabar gitu, berusaha ikhlas menerima apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu. Akhirnya kayak ini orang itu benar-benar dihadapkan sama seseorang yang dia inginkan, yaitu kamu gitu loh. Dan di sini yang saya lihat, ini juga sepertinya itu akan terjadi sebuah perubahan besar gitu ya, perubahan besar terhadap kondisi asmara kamu, dimana ya mungkin kayak flashback ke belakang kemarin, kamu itu selalu menemukan seseorang gitu ya, nyambung putus kenalan, kenalan sama seseorang, tapi yang kayak sebenarnya nih orang itu nggak tahu gitu loh bisa diajak serius atau enggak. Dan intinya itu kayak kamu nggak mendapatkan suatu kepastian dari hubungan yang kamu jalani flashback ke belakang kemarin gitu loh. Dan akhirnya kayak tiba-tiba nih orang itu hadir di dalam kehidupan kamu, membawa sejuta cinta untuk kamu, membawa sejuta kepercayaan diri di dalam kondisi cinta kamu, sehingga yang kayak kamu itu merasakan kayak terjadi sebuah perubahan besar di dalam kondisi cinta kamu, di mana yang kayak kamu itu bener-bener nggak pernah merasakan sebelumnya. Dan di sini Clarissa juga dapat melihat ya, ada kartu Four of Pentacle yang artinya itu ini orang itu sebenarnya juga mikir, selain itu juga mikir hal lain, yaitu kayak mikir sebenarnya itu kayak takut kehilangan kamu sih gitu. Karena yang saya lihat orang ini tuh sudah ini itu kayak sudah menemukan seseorang yang benar-benar pas di dalam hati dia gitu. Jadi ya udah gitu, aku nggak perlu cari-cari lagi, karena sebenarnya apa yang aku cari itu sebenarnya juga ada di dalam diri kamu gitu. Dimana yang kayak kamu itu tipe orangnya itu penyabar, penyayang, mampu ngertiin dia, dan kamu itu tipe orang yang kayak ketika kamu sudah mendapatkan seseorang yang pas gitu ya, kayak kamu itu mampu memberikan semua hati kamu untuk pasangan kamu, dan itu yang kayak membuat dia itu jadi kayak seneng, ada effort untuk memperjuangkan. Terus juga di sini ada kartu Connect of Phone gitu. Kartu Connect of Phone tuh yang artinya ya ini orang itu bener-bener kayak bagaimana ya gitu ya, kayak sisi perjuangan dia itu sebenarnya
kamu itu nggak mampu melihat gitu. Tapi di sini kayak kamu itu bisa merasakan bahwa cinta dia itu sekuat itu, bahwa yang kayak energi dia untuk memiliki kamu itu yang kayak sangat kuat, bener-bener yang kayak ini itu adalah gitu loh, momen dimana yang kayak kamu itu mampu merasakan bahwa cinta dia itu bener-bener tulus, bener-bener sungguh-sungguh, bener-bener serius untuk kamu. Jadi seperti itu. Dan coba lihat lagi untuk kartu selanjutnya. Oke, di sini ada kartu Queen of Wands. Queen of Wands dan ada kartu Six of Swords. Nice card sih. Ada kartu juga The World gitu. Di sini juga ada kartu Knight of Cup. Di sini ada kartu Five of Wands. Ada kartu The Star gitu ya. Di sini tuh gini. Di sini ada kartu Queen of Wands yang artinya itu ya mungkin sih gitu. Kayak kamu itu terkadang itu ada keraguan di dalam diri kamu, dimana yang kayak kamu itu nantinya itu takut ketika kamu saat ini kan kayak bener-bener berada di dalam posisi nyaman, bener-bener yang kayak senyaman mungkin. Tapi kamu takutnya gitu ya, apabila kayak hubungan yang kamu jalani saat ini tuh ternyata tidak seindah gitu ya, tidak seindah apa yang kamu pikirkan. Tapi saran dari saya sih lebih baik buang jauh-jauh pikiran seperti itu, karena apabila kayak kamu saat ini merasa nyaman, ya sudah, perjuangkan sebisa mungkin, selalu berpikir positif. Dan di sini yang saya lihat memang sih gitu ya, kayaknya kamu juga banyak gitu ya lika-liku kehidupan yang saat ini tuh sedang kamu alami. Cuman saran saya sih ya sebisa mungkin tuh kayak kamu minta lah gitu, ini ya tuh support dan dukungan dari pasangan kamu ya, biar ininya tuh kayak kamu itu tidak terlalu down-downnya itu kebangetan. Dan di sini yang saya lihat ya memang gitu ya, intinya tuh kayak kita mencari sebuah hubungan itu tujuan kita itu untuk saling berkeluh kesah, menceritakan apa yang sudah terjadi gitu ya. Dan kamu juga ini tuh harus bisa lebih terbuka sama pasangan kamu. Jadi kayak apabila kayak kamu punya masalah, jangan kamu pendam sendirian. Terus juga di sini ada kartu The World gitu. Kartu The World tuh yang artinya dan mungkin sih di sini tuh kayak masih ada juga rasa ketakutan terbesar kamu itu adalah kamu takut dipertemukan dengan orang yang munafik. Dalam artian tuh orang yang bermuka dua gitu. Covernya bagus tapi sebenarnya dalamnya busuk gitu. Dan apa yang saat ini yang saya lihat gitu ya, itu nggak kamu ini tuh nggak dia dapatkan dari dia gitu. Ini orang-orang yang bagus. Saran dari saya sih lebih baik tuh kayak saling percaya satu sama lain gitu loh. Terus juga di sini ada kartu Knight of Cup gitu. Kartu Knight of Cup tuh yang artinya tuh nih orang juga sebenarnya tuh kayak ada energi itu kayak juga takut kehilangan kamu. Dan ini itu karena dia juga pernah mengalami kegagalan berkali-kali, dan orang ini tuh kayak kedepannya itu berharap gitu ya sama kamu, kayak ketika nantinya ada omongan buruk tentang diriku, ada sesuatu hal yang ini itu mengancam hubungan kita gitu, sebisa mungkin kita itu jangan
ini tuh memecahkan masalah dengan emosi, tapi kayak sebisa mungkin kayak saling berpikir jernih, memikirkan bagaimana solusi jalan keluar secara bersama-sama. Dan di sini yang saya lihat memang sih gitu, saat ini tuh kayak sebenarnya tuh ada masalah eksternal bener-bener besar yang saat ini sedang kamu hadapi. Tapi sebisa mungkin gitu, saya yakin kok kamu kedepannya tuh bakalan bisa melewati, karena ada seseorang di samping kamu yang mampu menyupport dan memberikan dukungan penuh terhadap diri kamu. Terus juga di sini yang saya lihat, apa yang kamu perjuangkan dan apa yang kamu lakukan saat ini tuh tidak akan sia-sia, karena di sini yang saya lihat kamu sudah berjuang untuk sabar, kamu sudah berjuang untuk melakukan yang terbaik sama dia gitu. Saya yakin kedepannya kayak kamu nantinya tuh akan diberikan momen indah sama Tuhan yang nantinya tuh wajib kamu syukuri. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading, silakan ya. Semua cara-caranya, semua keterangannya, langkah-langkahnya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silakan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih buat kalian semuanya yang udah ngikutin aku dari awal sampai detik ini. Terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih semuanya.